Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Selamat pagi anak-anak, perkenalkan nama Ibu Nadia Firda Rahma. Kalian bisa manggil Ibu dengan panggilan Ibu Nadia ya. Untuk hari ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian materi tentang operasi penjumlahan pecahan. Nah, operasi penjumlahan pecahan ini dibagi dua ya. Ada operasi penjumlahan pecahan biasa dan operasi penjumlahan pecahan campuran. Untuk kali ini Ibu hanya akan menjelaskan materi tentang operasi penjumlahan pecahan biasa. Nah, Ibu akan memberitahu kepada kalian semua kalau dalam operasi penjumlahan pecahan biasa ada ketentuan atau syarat. Untuk ketentuan yang pertama, jika penyebutnya sama, maka bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. Dan untuk ketentuan yang kedua, jika penyebutnya tidak sama, maka samakan penyebutnya terlebih dahulu. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan masing-masing ketentuan yang tadi Ibu sudah jelaskan ya. Ibu akan mengulangi ketentuan yang pertama. Jika penyebutnya sama, maka bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. Nah, jika penyebutnya sama, maka penyebutnya akan tetap ya. Jadi penyebutnya tidak akan berubah. Agar kalian bisa lebih mudah untuk memahaminya, Ibu akan langsung memberikan contoh soalnya ya. Di sini ada contoh soal pertama, ada 1/4 ditambah 2/4 sama dengan titik-titik. Nah, pertama kita harus melihat penyebutnya terlebih dahulu. Di sini 1/4 memiliki penyebut yakni 4 ya. Di sini 2/4 memiliki penyebut yakni juga 4. Nah, apakah 1/4 dan 2/4 memiliki penyebut yang sama? Ya, benar, penyebutnya sama ya. Penyebut dari 1/4 dan 2/4 yakni sama-sama 4. Maka kita bisa langsung menulis di sini 4. Jangan lupa ya anak-anak, penyebutnya tidak akan berubah karena di sini ketentuannya jika penyebutnya sama, maka penyebutnya akan tetap yakni tidak akan berubah. Karena penyebutnya sama, maka kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. Di sini pembilang dari 1/4 yakni 1, pembilang dari 2/4 yakni 2. Maka kita bisa tulis di sini 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 sama dengan berapa anak-anak? Ya, 3. 3/4. Apakah pecahan 3/4 bisa disederhanakan lagi? Ya, tidak bisa ya, karena pecahan 3/4 merupakan pecahan yang paling sederhana. Nah, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Di sini ada 7/8 ditambah 6/8. Jangan lupa anak-anak, kita harus lihat penyebutnya sama atau tidak. Penyebut dari 7/8 sama dengan 8. Penyebut dari 6/8 sama dengan 8 juga. Apakah penyebut dari pecahan 7/8 dan 6/8 memiliki penyebut yang sama? Ya, benar ya. 7/8 dan 6/8 memiliki penyebut yang sama, yakni sama-sama 8. Maka kita bisa langsung menulis sini 8. Jangan lupa ya, tidak akan berubah penyebutnya, akan tetap sama.
Karena penyebutnya sama, kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. Kita bisa menulis langsung di sini pembilang dari 7/8 yakni 7 ditambah pembilang dari 6/8 sama dengan 6. 7 ditambah 6 sama dengan 13. Karena ibu akan bertanya, apakah 13/8 sudah merupakan pecahan yang sederhana? Belum ya, kita bisa menyederhanakannya tetapi ke dalam pecahan campuran. Maka kita bisa menulis 13/8 ini ke dalam bentuk pecahan campuran. 13 dibagi 8 sama dengan 1. Di sini tetap 8 ya. 8 dikali 1 sama dengan 8. 13 dikurang 8 sama dengan 5. Nah, apakah pecahan ini dapat disederhanakan kembali? Ya, tidak bisa ya anak-anak, karena 1/5/8 ini sudah merupakan pecahan yang paling sederhana. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, ibu akan memberikan contohnya melalui gambar ya. Di sini ibu memiliki 2 lingkaran dan masing-masing dibagi menjadi 4 bagian ya. Bisa kita lihat, untuk lingkaran pertama ini yang diarsir hanyalah 1. Lalu untuk lingkaran yang kedua yang diarsir adalah 2 bagian. Maka ibu akan mengubah kedua lingkaran ini menjadi ke dalam bentuk pecahan. Untuk lingkaran pertama menjadi 1/4 dan untuk lingkaran kedua menjadi 2/4. Kita bisa lihat di sini untuk lingkaran pertama dan kedua memiliki penyebut yang sama-sama 4. Mengapa? Karena lingkaran pertama dan lingkaran kedua sama-sama dibagi menjadi 4 bagian. Jadi 4 bagian ya, maka penyebutnya menjadi 4, sama-sama 4. Lalu untuk pembilangnya, lingkaran 1 memiliki pembilang 1. Mengapa? Karena lingkaran 1 ini yang diarsir hanya 1 bagian, maka kita tulisnya di sini pembilangnya 1. Lalu untuk lingkaran yang kedua, kenapa pembilangnya 2? Karena lingkaran kedua ini yang diarsir hanyalah 2 bagian saja. Lalu untuk hasilnya kita bisa langsung melihat penyebut dari kedua lingkaran ini. Lingkaran pertama kan tadi menjadi 1/4 dan lingkaran keduanya menjadi 2/4. Kita lihat penyebut dalam kedua lingkaran tersebut. Lingkaran pertama penyebutnya 4 dan lingkaran kedua penyebutnya juga 4. Maka kita bisa menulis di sini menjadi 4 ya. Lalu karena penyebutnya sama, maka kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya, yakni 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Maka kita tulis di sini 3 ya. Maka untuk hasil dari penjumlahan lingkaran pertama dan lingkaran kedua yakni 3/4. Maka ibu akan menggambar untuk hasil lingkaran yang tadi sudah kita jumlahkan ya. Maka kita akan bagi menjadi 4 bagian. Mengapa 4 bagian? Karena penyebutnya adalah 4. Lalu karena pembilangnya 3, maka bagian yang kita arsir adalah 3 bagian. Nah, jadi untuk hasil penjumlahan dari lingkaran pertama dan lingkaran kedua yakni 1/4 ditambah 2/4
sama dengan 3/4. Lingkarannya yang diarsir hanya 3 bagian dari 4 bagian. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan untuk ketentuan yang kedua ya. Kita ingat kembali ketentuan yang kedua, yakni jika penyebutnya tidak sama, maka samakan penyebutnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Dengan mencari KPK penyebut-penyebut yang akan dijumlahkan. Nah, agar kalian bisa lebih mudah untuk memahaminya, maka kita bisa langsung mencoba ke contoh soalnya ya. Di sini contoh soal pertama ada 2/3 ditambah 3/5. Apakah 2/3 dan 3/5 memiliki penyebut yang sama? Tidak ya, dia tidak memiliki penyebut yang sama atau penyebutnya tidak sama, yakni 3 dan 5. Nah, oleh karena itu kita ingat kembali bagaimana cara menyamakan penyebutnya. Maka kita bisa mencari KPK penyebut-penyebut yang akan dijumlahkan. Nah, berarti kita mencari KPK dari 3 dan 5. Nah, kita cari KPK yang terlebih dahulu ya. Ini Ibu akan menggunakan cara pohon faktor. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Dan 5 dibagi 5 ya, kemudian 1. Berarti 3 sama dengan 3 kali 1. 3 dikali 1. Lalu untuk 5 sama dengan berarti 5 dikali 1. Lalu berarti KPK dari 3 dan 5 adalah berapa? KPK-nya berarti ini ya, kita ambil yang paling terbesar. 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, berarti kita udah menemukan ya KPK dari 3 dan 5 yakni 15. Karena kita sudah menemukan KPK dari 3 dan 5 yakni 15, maka kita bisa langsung ke cara selanjutnya atau langkah selanjutnya ya. Jadi kita tulis di sini 15. Nah, lalu langkah selanjutnya kita menulis pembilang terlebih dahulu ke pembilang pecahan yang pertama, yakni 2. 2 dikali 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 adalah sama dengan berapa? Ya, 5 ya. Nah, sini kita ini tambah berapa? Jangan lupa pembilangnya dulu. Pembilang dari 3/5 yakni 3 dikali 3 dikali berapa? 15 dibagi 5 sama dengan 3. Berarti 3 dikali 3 dengan 2 kali 5 10 tambah 3 dikali 3 9 per 15. 10 ditambah 9 sama dengan 19 ya. 19 per 15. Nah, ini belum sederhana nih. Kita sederhanakan terlebih dahulu ke dalam pecahan campuran. Berarti 19 dibagi 15 sama dengan 1. Sini kita tulis 15. 19 dikurang hasil perkalian dari 1 dikali 15, yakni 15. Berarti 19 dikurang 15 hasilnya adalah 4. Nah, ini hasil dari 2/3 ditambah 3/5. Jadi hasilnya ada 1/4/15. Sekarang kita ke contoh soal kedua ya. 5/6 ditambah 7/8 sama dengan titik-titik. Nah, kita lihat, jangan lupa lihat penyebutnya. 6 di sini penyebutnya adalah 6 dan 8. Berarti penyebutnya tidak sama ya. Maka jangan lupa kita bisa mencari KPK penyebut-penyebut yang akan dijumlahkan untuk menentukan penyebutnya. Berarti kita cari KPK dari 6 dan 8. Berarti jangan lupa kita cari dulu KPK-nya. Berarti 6 dibagi 2 bilangan 3. 8 bagi 2. 4 bagi 2 2. Berarti 6 sama dengan 2.
8 sama dengan 2. Sini ada 3 ya, berarti 2 pangkat 3. Lalu berarti KPK dari 6 dan 8 adalah berapa? Berarti KPK-nya adalah ini ya, dicari yang paling besar. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8 kali 3. Berarti sama dengan 24. Nah, berarti KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Karena kita sudah menemukan KPK-nya, maka kita bisa langsung ke langkah selanjutnya. KPK-nya 24 ya. Berarti kita tulis di sini 24. Jangan lupa kita tulis pembilang pada pecahan pertama dulu. Berarti pembilangnya adalah 5. 5 dikali 24 dibagi 6 sama dengan 4. Kita tulis di sini 4 tambah 2. Oh ya, jangan lupa kita tulis pembilangnya dulu ya. Dari pecahan yang kedua, yakni 7. 7 dikali 24 dibagi 8 adalah 3. Berarti 7 dikali 3. Nah, 5 dikali 4 hasilnya 20. Ditambah 7 dikali 3 hasilnya 21. Berarti per 24. Nah, 20 ditambah 21 sama dengan 41 per 24. Maka hasil tadi jadi 41 per 24 ya. 41 per 24 masih bisa kita sederhanakan ke dalam pecahan campuran. Berarti 41 dibagi 24 sama dengan 1. Sini penyebutnya jadi 24. 41 dikurang 24 sama dengan 17. Berarti hasil penjumlahan dari 5 per 6 ditambah 7 per 8 sama dengan 1/17 per 24. Sekarang kita lanjut ke contoh soal cerita ya. Soal cerita pertama, Nasir mempunyai 5 per 10 potong roti. Lalu ibu memberi 10 potong roti untuk Nasir. Banyak roti Nasir sekarang adalah. Kita bisa menyelesaikan contoh soal cerita pertama ini dengan menulis 5 per 10 terlebih dahulu. 5 per 10. Sini ada keterangan, lalu ibu memberi 1 per 10 potong roti untuk Nasir. Memberi ini sama saja dengan menjumlahkan ya. Berarti 5 per 10 ditambah 1 per 10. Karena 5 per 10 dan 1 per 10 memiliki penyebut yang sama, maka kita tulis di sini tetap 10 ya. Lalu kita bisa langsung menjumlahkannya atau menjumlahkan pembilangnya, yakni 5 ditambah 1 sama dengan 6. 6 per 10 masih bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Lalu 10 dibagi 2 sama dengan 5. Roti Nasir sekarang adalah 3 per 5 potong roti. Sekarang kita lanjut ke contoh soal cerita yang kedua. Andi membawa tongkat 3 per 4 meter dan Benny membawa tongkat 2 per 5 meter. Berapa meter jika panjang tongkat Andi dan Benny disambung? Kita bisa menyelesaikan soal cerita ini dengan cara menulis tongkat Andi terlebih dahulu ya. 3 per 4. 3 per 4. Nah, di sini ada keterangan berapa meter jika panjang tongkat Andi dan Benny disambung. Nah, disambung ini berarti dijumlahkan ya anak-anak. Dijumlahkan. Ini kan 3 per 4 tongkatnya Andi, maka tongkatnya Benny 2 per 5 meter. Tambah 2 per 5. Nah, karena di sini penyebutnya berbeda, maka kita cari KPK dari 4 dan 5 terlebih dahulu. KPK dari 4 ini dibagi 2, hasilnya 2, lalu 5 dibagi 5 ya, 3 angka itu sendiri. Berarti
4 sama dengan, ini ada duanya, ada 2, berarti 2 pangkat 2. 5 dikali 1. KPK nya berarti cari yang paling terbesar, berarti ini ya, 2 dan 5. 2 kali 5, 2 pangkat 2 hasilnya 4 dikali 5, berarti 20. Berarti KPK dari 4 dan 5 adalah 20 ya anak-anak. Lalu kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Maka kita tulis di sini 20. Jangan lupa tulis pembilangnya terlebih dahulu. Berarti sini tulis 3 dikali 20 dibagi 4 sama dengan 5. Ditambah 20. Oh ya, jangan lupa tulis pembilangnya dulu. Di sini 2 dikali 20 dibagi 5 sama dengan 4. Berarti 3 dikali 5 hasilnya 15. Ditambah 2 dikali 4 sama dengan 8. Ini per 20. Hasilnya 15 tambah 8 sama dengan 23 per 20. 23 per 20 bisa kita sederhanakan ke dalam bentuk pecahan campuran. Berarti 23 dibagi 20 sama dengan 1. Ini 20. 23 dikurang 20 sama dengan 3. Berarti jika panjang tongkat Andi dan Benny disambung, maka hasilnya akan menjadi 1/3 per 20 meter. Mungkin cukup sekian ya pembelajaran dari Ibu, dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Mutia Hairunisa Taskia. Kalian bisa panggil Ibu Mutia atau Ibu Kia. Di sini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan. Nah, di mana pengurangan pecahan ini dapat dilakukan ketika penyebut kedua pecahan itu adalah sama. Ingat ya, kemarin kita udah belajar tentang pecahan, di mana pecahan itu adalah A per B. Nah, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Yang sama apa? Yang sama adalah penyebutnya. Nah, ini ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengurangan pecahan biasa. Nah, sebab itu kita harus tahu dulu pecahan biasa itu apa. Pecahan biasa itu adalah pecahan dengan pembilang dan penyebutnya adalah bilangan bulat. Contohnya adalah 2/3, 4/5, 6/7, 10/3, dan 15/8. Nah, supaya lebih jelas ya, kita langsung ke contoh soal. Yang pertama ini ada 3/5 dikurangi 1/5. Lihat ya, tadi bahwasanya pengurangan pecahan dapat dilakukan ketika penyebutnya sama. Nah, kalau misalnya udah sama, kita bisa langsung kurangi saja. Nah, kita tulis dulu penyebutnya 5. Ini tulis lagi 3 kurang 1. Nah, 3 dikurangi 1 hasilnya adalah 2 per 5. Nah, ingat ya, kalau misalnya pengurangan pecahan itu yang dikurangi hanyalah pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya kita tulis ulang. Nah, contoh yang kedua misalnya, kan penyebutnya udah sama nih. Kita tulis lagi di sini 4, 6 dikurangi 2. Nah, 6 dikurangi 2 itu adalah 4. Kemudian pernya 4. Nah, 4/4 ini kita bisa disederhanakan dengan membagi angka yang sama, yakni dengan membagi 4. Bagi 4
per 1 itu sama saja dengan 1 gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya penyebutnya berbeda nih, kayak nomor 3. Nah, ketika penyebutnya ini adalah berbeda, maka kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Nah, kemarin udah ya kita belajar KPK. KPK dari 3 dan 4 ini adalah 12. Nah, gimana caranya? Caranya dengan membagi 12 ini kita bagi dengan penyebut pecahan yang pertama. Nah, 12 kita bagi dengan 3. Nah, 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Nah, kemudian hasil tadi kita kalikan dengan pembilang pecahan yang pertama, yakni 2. 4 dikali 2 hasilnya 8. Nah, kemudian dikurangi sama ya KPK-nya 12. Nah, 12 ini kita bagi dengan penyebut pecahan yang kedua, yakni 4. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 dikali dengan pembilang yang kedua tadi, 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, kita lihat bahwasanya penyebutnya udah sama. Berarti ketika penyebutnya sama, kita bisa mengurangi pecahan tersebut. Kita tulis 12, 8 dikurangi 6. 8 dikurangi 6 hasilnya adalah 2 per 12. Nah, 2 per 12 ini kita masih bisa disederhanakan dengan membagi bilangan 2. Ya, 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1 per 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nah, maka 2 per 12 sama saja dengan 1 per 6. Nah, contoh lagi yang keempat. Ini penyebutnya 2 dan 3. Berbeda ya. Nah, 2 dan 3 KPK-nya adalah 6. Nah, sama kayak nomor 3. Berarti 6 kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian kita kali dengan pembilang pecahan yang pertama. 3 kali 3 hasilnya 9. Dikurangi 6 bagi dengan 3. Nah, 6 dibagi 3 hasilnya 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah, penyebutnya udah sama nih, kita tinggal kurangi. Nah, 9 dikurangi 4 hasilnya 5 per 6. Nah, 5 per 6 kita tidak bisa disederhanakan lagi. Maka 5 per 6 adalah bentuk yang paling sederhana. Untuk menyelesaikan pengurangan pecahan biasa, selain dengan menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK, kita juga bisa
menyelesaikannya dengan mengkali silang. Nih caranya, 4 dikali 5 itu 20. Dikurangi 3 dikali 4 12 per yang ini penyebutnya kali penyebut. Nih dikali ya, 3 kali 5 hasilnya 15. 20 dikurangi 12 hasilnya 8. 8 per 15. Nah gini ya. Nah contoh lagi nomor 2 misalnya. Ini penyebutnya 3 dan 2. Maka 5 dikali 2 hasilnya 10. Dikurangi 3 dikali 3 hasilnya 9 per 3 dikali 2 hasilnya 6. Berarti 10 dikurangi 9 adalah 1 per 6-nya tulis lagi. Nah gini ya, kita lanjut ke contoh soal pengurangan pecahan biasa lebih dari 2 pecahan. Salah satunya contohnya adalah pengurangan 3 pecahan. Nah di sini sebenarnya sama aja untuk menyelesaikannya, hanya beda soal ya. Nah di sini 5, 3, 10 menyebutnya. Nah untuk nomor 1 kita akan menyelesaikannya dengan cara kali silang. Nah kali silangnya seperti apa Bu? Gitu kan? Nah kali silang ini kita akan mengkalikan silang 2 pecahan terlebih dahulu. Nah 4 kita kalikan dengan 3 hasilnya 12. Dikurangi 5 dikali 2 hasilnya 10 per 5 dikali 3 hasilnya 15. Nah, berapa hasilnya? 12 dikurangi 10 adalah 2 per 15. Kemudian kita tulis soal pecahan yang ini yang belum kita selesaikan, yakni dikurangi 1 per 10 sama dengan kali silang 2 dikali 10 hasilnya 20 dikurangi 1 kali 15 hasilnya 15 per 15 dikali 10 hasilnya 150. Nah 20 dikurangi 15 hasilnya 5 per 150. Nah 5 per 150 bisa kita sederhanakan dengan membagi 5. Nah sama dengan 5 dibagi 5 1 per 150 dibagi 5 hasilnya 30. Jadi hasilnya 1 per 30 ya. Nah sekarang contoh soal yang kedua, kita akan menyelesaikannya dengan cara mencari KPK. Nah KPK dari 2 hingga ada 6 adalah 6. Nah, 6 kita tadi ya caranya ya, 6 kita bagi dengan 2 hasilnya 3 dikali 5 hasilnya 15. Nah 6 dibagi 3 hasilnya 2 dikali 2 hasilnya 4. 6 dibagi 6
hasilnya 1. 1 dikali 2 hasilnya 2. Nah, tinggal kurangin. 15 dikurangi 4 adalah 11. 11 dikurangi 2 hasilnya 9 per 6. Nah, 9 per 6 bisa kita sederhanakan dengan membaginya dengan angka berapa? 3. Nah, sama dengan 9 dibagi 3 hasilnya 3 per 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi hasilnya adalah 3 per 2. Hari ini kita akan masuk ke contoh soal cerita. Contoh soal pengurangan pecahan tetapi berbentuk cerita. Di sini nomor 1, Anita mempunyai tali sepanjang 6/8 meter. Kemudian adiknya meminta tali tersebut sebanyak 1/2 meter. Maka berapa panjang tali yang kini dimiliki Anita? Nah, Anita memiliki 6/8 meter. Kemudian adiknya ini meminta, berarti tali Anita ini berkurang sebanyak 1/2 meter. Nah, kayak sebelumnya kita harus tahu KPK dari 8 dan 2. Nah, KPK dari 8 dan 2 adalah 8. 8 kita bagi dengan 8. 8 dibagi 8 hasilnya 1. Kemudian kita kali dengan 6. 1 kali 6 adalah 6 dikurangi 8. Nah, ini dibagi juga. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 dikali 1 hasilnya 4. Sama dengan 6 kurangi 4 per 8 sama dengan 6 dikurangi 4 hasilnya adalah 2 per 8. Nah, 2 per 8 kita masih bisa disederhanakan dengan membagi dengan bilangan 2. Nah, di sini ya, sama dengan 2 bagi 2 1. 8 bagi 2 4. Berarti 1/4. Panjang kali yang dimiliki Anita sekarang adalah 1/4. Nah, sekarang kita ke contoh soal cerita yang kedua. Ibu membeli beras di warung sebanyak 10 kg. Kemudian beras tersebut dimasak sebanyak 1/3 kg. Maka beras yang dimiliki ibu sekarang sebanyak titik-titik kilogram. Nah, kan ibu membeli beras sebanyak 10 kg. Nah, 10 kita kepecahkan menjadi 10/1. Ya, kemudian beras tersebut dimasak, otomatis berasnya berkurang. Kurangi 1/3. 1/3. Nah, sama dengan, karena penyebutnya ini belum sama, maka kita akan menyelesaikannya dengan cara kali silang. Kan tadi udah ya, dengan cara KPK. Sekarang kita kali silang. 10 dikali 3 hasilnya 30. Dikurangi 1 dikali 1 hasilnya 1.
per 1 dikali 3 hasilnya 3. 30 dikurangi 1 hasilnya 29 per 3. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran dari Ibu tentang pengurangan pecahan biasa. Selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Syifa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian terus dalam keadaan sehat, baik, bahagia, dan juga semangat untuk belajar, dan belajar. Tentunya belajar matematika dong, ya kan? Perkenalkan, nama Ibu Nursifa. Di sini Ibu akan meneruskan pembelajaran yang telah rekan-rekan Ibu sampaikan sebelumnya, yaitu mengenai operasi bilangan pecahan campuran, penjumlahan, dan pengurangan. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian, siapa yang tahu apa itu pecahan campuran? Ya, pecahan campuran itu adalah kombinasi dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Dan operasi bilangan campuran ini bisa dikerjakan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara mengoperasikan bilangan bulat dengan bilangan bulat, lalu bilangan pecahan dan bilangan pecahan. Yang kedua yaitu dengan cara mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian bisa untuk dioperasikan. Contoh dari bilangan pecahan campuran itu sendiri, misalnya 21/3. Nah, 2 ini adalah bilangan bulat dan 1/3-nya itu adalah bilangan pecahan biasa. Dan 1 ini adalah pembilang dan 3 adalah penyebutnya. Jika kalian telah mengerti apa itu pengertian dari pecahan campuran, kita langsung saja kepada soal bilangan pecahan campuran penjumlahan. Soal yang pertama, berapa hasil dari 21/3 ditambah 22/3? Kita akan menyelesaikan soal ini terlebih dahulu dengan cara 1, yaitu dengan cara mengoperasikan bilangan bulat dengan bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan pecahan. 21/3 ditambah 22/3. Di sini bilangan bulatnya ada berapa? Ya, ada 2. Apa aja? 2 sama 2. Berarti ini dioperasikan dulu ya. Jadi dalam kurung 2 ditambah 2, kurung tutup, ditambah sekarang bilangan pecahan yang kita satukan. 1/3 ditambah 2/3. Itu di dalam kurung lagi. Sama dengan 2 ditambah 2, 4. 1/3 ditambah 2/3, kita langsung dijumlahkan saja karena ini penyebutnya sudah betul, sudah sama. Jadi kita jumlahkan saja ya. 1 ditambah 2 sama dengan 3, penyebutnya 3, jadi 3/3. Langsung 4 ditambah 3/3 ini sama dengan 3 dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. Jadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Ya betul. Sekarang kita menggunakan cara kedua, yaitu mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, kita rubah dulu pecahan campurannya itu menjadi pecahan biasa. Soalnya 21/3 ditambah 22/3. Soalnya sama ya kayak yang tadi. Kita buktikan apakah cara ke-1 sama kedua ini sama.
Ayo kita buktikan ya. 2/1/3 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya dengan mengkalikan penyebut dan bilangan bulat. Setelah itu ditambahkan dengan pembilang. Nah, ayo 2/1/3 sama dengan 3 dikali 2 tambah 1. 3 dikali 2 6. 6 ditambah 1 7. Jadi isinya 7/3 untuk 21/3. Nah, sekarang satu lagi 22/3. Jika dijadikan pecahan biasa menjadi 3 dikali 2 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 8/3 isinya itu. Bukan isi, tapi jika dijadikan pecahan biasa. Langsung saja kita menjumlahkan pecahannya. 7/3 ditambah 8/3. Berhubung penyebutnya udah sama, jadi kita bisa langsung untuk menjumlahkannya. Tidak harus dicari KPK-nya terlebih dahulu. 7 ditambah 8 sama dengan 15. Jadi isinya 15/3. 15/3 ini sama dengan 15 dibagi 3, yaitu hasilnya 5. Ya, betul. Jadi seperti itu untuk penyelesaian mengenai pecahan campuran penjumlahan. Kita langsung saja kepada pengurangannya, pecahan campuran pengurangannya. Di sini kita beranjak ke soal nomor 1. Sebelumnya, untuk pengurangan pun sama dengan cara yang 2 tadi, yaitu dengan mengoperasikan bilangan bulat dengan bilangan bulat dulu, langsung bilangan pecahan dengan pecahan gitu. Yang kedua, menjadikan pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kita kepada soal nomor 1. Berapa hasil dari 3/1/2 dikurang 2/3? Penyelesaiannya, kita dengan cara satu ya, dengan mengoperasikan bilangan bulat dengan bilangan bulat terlebih dahulu, bilangan pecahan dan bilangan pecahan. Di sini 3/1/2 dikurang 2/3. Kita gabungkan dulu atau kita operasikan dulu bilangan bulatnya, yaitu 3 dan 2. Berarti dalam kurung 3 dikurang 2 ditambah 1/2 dikurang 2/3. 1/2 dikurang 2/3 itu ada di dalam kurung. Sama dengan 3 dikurang 2, 1 ditambah 1/2 dikurang 2/3. Apakah bisa langsung dijumlahkan, dikurangkan? Apakah gimana? Ayo. Ya betul, harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu. 2 dan 3, KPK-nya berapa? Ya, 6. Seperti yang telah rekan-rekan ibu tadi sampaikan, bahwa untuk mencari KPK kita bisa menggunakan faktor risasi prima. Ya, ini juga sama. Jadi penyebutnya itu 6. Lanjut, 6 dikali 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, terus 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 3/6 dikurang 4/6 sama dengan 3 dikurang 4 min 1 per penyebutnya berapa? 6. Jadi min 1/6 sama dengan 1 plus
min 1/6 sama dengan 1 itu bisa jadi 6/6. Kenapa? Karena 6 dibagi 6 sama dengan 6. 1. Jadi 6/6 dikurang 1/6 sama dengan, ini harus disamakan penyebutnya apa langsung? Ya, langsung, karena penyebutnya sudah sama. Jadi penyebutnya tulis dulu 6. Tulis. Langsung 6/1 sama 6 kurang 1 sama dengan 5. Ya. Jadi isinya 5/6. Sekarang kita menggunakan cara kedua. Apakah jawabannya sama atau bagaimana? Kita buktikan ya. Dengan mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Ya, kita lanjut ya. 3 1/2 kita dijadikan pecahan biasa dulu menjadi 2 dikali 3 6, 6 ditambah 1 7. Jadi 7/2. Dan 2/3 kita dijadikan pecahan biasa dulu menjadi 3 dikali 2 6, 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi 8/3. Nah, setelah kita mengubah menjadi pecahan biasa, kita kurangkan. Kita langsung kurangkan. 7/2 dikurang 8/3 sama dengan, karena penyebutnya itu tidak sama, jadi kita harus samakan dulu. KPK dari 3 dan 2 sama dengan 6. Setelah penyebutnya sudah ada dan sudah sama, kita langsung ke pengurangan yang pembilangnya. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 3 dikali 7 sama dengan 21. Selanjutnya 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 8 sama dengan 16. Setelah itu, setelah penyebutnya sama, kita kurangkan. Penyebutnya 6, 21 dikurang 16 sama dengan 5. Jadi hasilnya 5/6. Nah, samakan dengan cara 1. Hasilnya adalah 5/6. Ya, mungkin cukup sekian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini, Ibu ajarkan untuk hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian atau pemaparannya terdapat banyak sekali kekurangan. Ibu mohon sekali anak-anak semua bisa memaafkan Ibu. Sekian dan terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.